Sudah 7 orang meninggal dunia dalam 1 bulan. Rata-rata orang yang meninggal tersebut adalah orang yang baru saja menikah. Entah mengapa, kejanggalan ini membuat Pak Sumardi selaku orang yang biasa memandikan jenazah mencari tahu terkait kematian aneh yang terjadi kepada setiap orang yang baru menikah. Kematian yang terus terjadi dalam waktu yang singkat membuat Pak Sumardi dan juga istrinya bertanya-tanya terkait apa yang sedang terjadi di desanya. Pasalnya, setiap para wanita pengantin tersebut meninggal, pasti saja meninggalkan jejak yang sangat mengganjal bagi mereka berdua. Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Seperti biasa, dari Mas Restu Wiratmaja, Fakta Sejarah akan membacakannya. Ngunduh Jiwo, istri yang jadi korban pesugihan perias pengantin. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya, Ngunduh Jiwo, teror pengantin sepanjang hari. Bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Korban ke-8, Jawa Tengah. Langkah kaki pria tua berjalan ke arah sebuah gubuk yang sudah ramai dengan banyak orang dengan mengenakan pakaian serba hitam. Selain itu, pria tua itu juga tampak cuek dengan tangisannya bercampur dengan teriakan akan tidak terimanya kematian salah seorang anggota keluarganya. Pak Sumardi namanya. Beliau adalah salah satu orang di desa Tapak Kromo, bukan nama asli sebenarnya ya, yang berprofesi sebagai lebeh. Lebeh itu orang yang biasa melayani desa, yang ditunjuk langsung oleh kepala desa, Pak Lebeh. Kedatangannya bukanlah sebuah berita yang baik jika Pak Sumardi telah membawa peralatan seperti minyak, sisir, dan hal lainnya di salah satu rumah warga. Berarti besar kemungkinan kedatangannya adalah memberikan duka bagi keluarga tersebut. Hal ini dikarenakan pekerjaannya yang menjadi bagian dari pelayanan desa mengharuskan Pak Sumardi untuk membantu segala proses yang terjadi di desa seperti kematian atau pernikahan. Kali ini, Pak Sumardi mendatangi salah seorang rumah warga untuk bermaksud memandikan jenazah. Namun, karena memang jenazahnya wanita, biasanya Pak Sumardi dan juga istrinya hingga para warga menyebut mereka sebagai keluarga lebih. Kedatangan Pak Sumardi dan istrinya disambut hangat oleh keluarga almarhumah. Mereka berdua segera menemui keluarga Eli untuk menanyakan terkait keadaan almarhumah dan kapan proses pemandian akan dilaksanakan. Pak Sumardi, ucap keluarga almarhumah yang tidak disebutkan namanya. Sudah siap semuanya? Tanya Pak Sumardi. Pak, bagaimana kalau kita tunda 1 jam dulu Pak? Pinta orang tua almarhumah. Ditunda? Mengapa memangnya? Begini Pak, anak saya meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dan sekarang tubuhnya menekuk seperti orang yang sedang merasakan kedinginan. Sudah beberapa kali kami rentangkan kembali tubuhnya, namun tidak bisa diluruskan Pak. Pak Sumardi merasa ada yang aneh dengan penuturan dari orang tua almarhumah tersebut. Baru kali ini dirinya menemukan jenazah wanita yang tubuhnya menekuk dan tidak bisa diluruskan. Karena penasaran, Pak Sumardi dan istrinya, Ibu Sumi, pun menuju ke kamar almarhumah. Saat mereka berdua tiba di kamar almarhumah, Pak Sumardi dan Ibu Sumi terkejut saat melihat tubuh jenazah wanita itu dalam keadaan menekuk. Kedua tangan dan kakinya benar-benar menekuk dan menghadap miring ke sebelah kiri. Lalu, bagian kepalanya menunduk ke bawah seperti apa yang dikatakan oleh orang tua dari almarhumah tersebut, seperti sedang kedinginan. Bu, ucap Pak Sumardi. Aku mengerti Pak, jawab Bu Sumi. Pak Sumardi pun meminta kepada orang tua almarhumah tersebut untuk membawa si almarhumah ke tempat pemandian jenazah sebelum nantinya jenazah tersebut dimandikan. Jika telat dan berlama-lama dalam prosesnya, maka resiko terbesarnya adalah jenazah tersebut tidak bisa diluruskan kembali tubuhnya.
Beberapa anggota keluarga dari almarhumah pun membawa tubuh almarhumah menuju ke tempat pemandian jenazah. Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera melakukan tugasnya untuk memandikan jenazah tersebut. Namun, sebelum mereka berdua memandikan jenazah, tugas penting dari Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi adalah meluruskan tubuh jenazah. Tubuh si almarhumah sudah berada di tempat pemandian. Tirai sudah ditutup dengan rapat. Ibu Sumi dan Pak Sumardi siap melakukan tugasnya. Percikan air sudah memenuhi tong besar yang biasa digunakan untuk memandikan jenazah. Di luaran, orang-orang mulai menanyakan apa yang terjadi dengan jenazah. Mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi di tempat pemandian karena waktu penguburan sudah mundur dari ketetapan yang biasa dilakukan. Selain itu, keranda mayit juga sudah datang. Orang-orang yang bertugas untuk mengubur jenazah kembali ke rumah si almarhumah untuk menanyakan kapan jenazah akan dimakamkan. Berbagai keriuhan terdengar di luaran tempat pemandian. Bismillah. Saat Ibu Sumi menanggalkan pakaian satu persatu tubuh jenazah, Pak Sumardi memilih untuk berada di luaran. Ia keluar sejenak untuk memberikan waktu kepada istrinya agar bisa meluruskan tubuh si jenazah tersebut. "Bu, jangan lupa oleskan dengan minyak," ucap Pak Sumardi dari balik tirai. Hatinya begitu tidak tenang. Ia sama sekali merasakan kengerian yang luar biasa tatkala mendapati jenazah semacam ini. Mungkin jenazah yang meninggal dengan luka yang berada di sekujur tubuh sudah biasa. Dan mungkin jenazah yang meninggal dengan meninggalkan bekas luka borok sudah biasa. Akan tetapi jenazah yang meninggal dunia dengan tubuh yang menekuk hingga membuat bagian anggota tubuh lainnya sulit dikembalikan lagi seperti semula, itu adalah hal yang tidak biasa. 7 hari sebelum pesta pernikahan. Saat itu, almarhumah atau wanita itu menangis sembari kedua tangannya menggaruk-garuk bagian bawah kemaluannya. Lalu bersamaan dengan itu, muncul cairan yang menetes secara perlahan. Semerbak bau busuk mulai tercium. Pak Sumardi segera menarik tangan istrinya. Akan tetapi, Ibu Sumi hanya terdiam sembari menatap sosok wanita pengantin yang baru saja ia mandikan tadi pagi. "Duk, ayo mulai nang alamu." Akan tetapi, sosok pengantin tersebut justru marah. "Nah, ayo pulang ke alamu." Dan ia kemudian mengangkat kedua tangannya dan menekuknya hingga terbalik. Suara hentakan tulang terdengar jelas. Pak Sumardi sudah tidak tahan. Ia kemudian menggapai gagang pintu dan menutup ruangan tersebut rapat-rapat. Ibu Sumi menangis terseduh-seduh saat dirinya mengetahui ada sesuatu yang memang sudah terjadi kepada arwah pengantin tersebut. Bagi orang-orang yang memang dikhususkan untuk bisa merasakan luapan emosi arwah, Ibu Sumi dan Pak Sumardi kerap kali mendapatkan hal-hal istimewa dari jenazah-jenazah yang sering ia mandikan. Salah satunya adalah jika ada jenazah yang meninggal dengan keadaan yang tidak wajar, arwah dari jenazah tersebut akan hadir di malam hari saat dimana dirinya dimakamkan. Lalu biasanya, arwah dari jenazah tersebut akan meluapkan emosinya di hadapan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk dengan raut wajah yang seram, marah, penuh dengan kekesalan, tangisan, atau bentukan lainnya seperti sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa inilah yang terkadang mengganggu Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Ia bahkan harus rela menahan rasa sakit yang dirasakan oleh arwah tersebut untuk nantinya akan mereka berdua sampaikan terkait penyebab kematian dari jenazah tersebut. Dan sesuatu yang tidak biasa ini disebut dengan teror sepanjang hari. Dan singkat cerita, masih di Jawa Tengah 1 tahun setelah kejadian tersebut. "Duh, cantik sekali kamu, Din," ucap Bi Imah selaku orang yang biasa merias pengantin. Dini Puspitasari namanya. Dia adalah seorang wanita yang sudah menginjak usia matang untuk melanjutkan kehidupannya ke jenjang selanjutnya. Dipersunting oleh pria kaya asal desa sebelah, Dini sangat bangga. Ia bahkan terus-menerus mendatangi Bi Imah, perias pengantin milik pribadi keluarga suaminya, Bi Imah,
Dini semakin yakin jika di hari pernikahannya dia akan mendapatkan kecantikan yang membuat orang-orang terpesona, terkhusus dari keluarga suaminya. Setelah Dini berkunjung ke rumah Bi Ima, sang calon suami yang bernama Bagus Pramulyo Hantoro biasanya sudah menunggu di depan rumah Bi Ima dengan mobil berjenis Toyota Corolla Cross berwarna putih, sembari mengepus rokok kreteknya. Bagus sedang menikmati hari-hari menuju pernikahan antara dirinya dengan wanita yang dicintainya, yaitu Dini Puspitasari. Tidak berselang lama, wanita yang ditungguinya keluar dari rumah. Seperti biasa, Dini menyalami tangan Bi Ima dan mencium kedua pipinya dengan pipi. "Duk, jangan lupa, ini sisirnya sama bunga melatinya. Kalau bisa, kamu makan melati ini di 7 hari sebelum pesta pernikahan kamu. Oh ya, satu lagi. Sisir ini hanya boleh kamu sisir di pagi, siang, dan sore ya. Jangan sesekali menyisir rambutnya di malam hari," jelas Bi Ima. "Loh Bi, emangnya kenapa Bi?" tanya Dini. Ketika mereka berdua sedang asyik-asyiknya berbincang terkait hal-hal yang aneh yang tidak boleh dilakukan di malam hari, tiba-tiba seorang wanita muda dengan umur sudah memasuki kepala 2 langsung mengagetkan Bi Ima dan juga Dini. "Nanti demit manten dateng," ucap Cici, anak tunggal dari Bi Ima yang kadang sering membantu Bi Ima untuk merias pengantin. Dini dan Bi Ima langsung terkejut saat dikagetkan oleh Cici. Namun tidak berselang lama, mereka berdua tertawa kembali. Mereka semua seperti layaknya saudara dan memiliki ikatan keluarga yang kuat. Maklum, Dini terlahir bukan dari orang yang mampu. Ayah dan ibunya hanya seorang petani yang ada di desanya. Dan saat pernikahan akan dimulai, ayah dan ibunya terpaksa harus melakukan apapun karena yang nantinya menjadi calon mertua dari Dini adalah seorang bos besar di desa sebelah. Setelah mereka bertiga berbincang-bincang, Dini pun izin pamit karena Mas Bagus sudah menunggunya di hadapan rumah Bi Ima. "Bi, Cici, Dini pulang dulu ya," ucap Dini dengan menundukkan kepalanya. Bi Ima dan Cici pun mengizinkan Dini untuk pulang. Keduanya tampak tidak sreg dengan sikap Mas Bagus yang tidak mau masuk setiap Dini berada di rumah Bi Ima. Setelah berpamitan pulang, Cici segera menghampiri Bagus. Mereka berdua pun saling peluk dan meluapkan rasa rindu dan kangennya. "Sudah sayang?" tanya Mas Bagus. "Sudah Mas, aku boleh ngomong sesuatu nggak Mas?" "Boleh dong sayang. Tapi di dalam mobil aja, nanti ketahuan Bi Ima sama Cici kalau ngomongnya di sini," senyum Dini sembari mengarahkan pandangannya ke arah Bi Ima dan Cici. Bi Ima dan Cici yang tahu saat keduanya sedang menjadi topik pembahasan hanya bisa tersenyum sambil tertawa ringan. Dini pun melambaikan kedua tangannya sebelum dirinya memasuki mobil Toyota Corolla Cross milik suaminya. Mesin mobil pun dinyalakan. Bunyi suaranya yang menggelegar ditambah dengan elegannya mobil tersebut membuat Bi Ima dan juga Cici sangat terpesona dengan anak tunggal dari bosnya tersebut. Bi Ima yang memang sudah bekerja bersama dengan kedua orang tua Bagus, ya sangat menyadari jika Bagus adalah salah satu anak yang paling beruntung di dunia. Sejak kecil, keinginan Bagus selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Bahkan untuk hal-hal yang tidak mampu dibelinya untuk anak sematawayangnya yaitu Cici, kedua orang tua Bagus mampu menyulapnya bagaikan debu yang bertebaran di udara. Dan Bagus itu anak yang sangat beruntung ya Nduk, ucap Bi Ima kepada anaknya, Cici. "Iya Bu, aku jadi sangat iri dengan Dini. Dia kok bisa ya dapetin Mas Bagus. Sudah ganteng, tajir, wangi, kaya raya, dan jadi anak tunggal dari bos besar di desanya. Apalagi yang kurang ya?" senyum Cici. Mobil pun kemudian berjalan pelan meninggalkan rumah Bi Ima. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya untuk mengisi hari-hari sebelum pesta pernikahan dimulai. Sementara itu, di dalam mobil, Dini masih terdiam. Tampaknya, moodnya langsung berubah seketika tatkala dirinya meninggalkan rumah Bi Ima. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya.
Dini hanya terdiam sembari menatap ke arah jendela mobilnya. "Sayang, kok diem saja? Katanya mau ngobrol," tanya Bagus sembari menyetir mobil kesayangannya dengan tenang. "Aku mau tanya sesuatu, Mas. Ini tentang Bi Ima dan Cici." "Boleh sayang, silahkan tanya. Kamu mau nanya apa sama mereka? Kan mereka juga udah berada di bagian keluargaku juga. Silahkan bilang, kamu mau nanya apa?" Tidak seperti biasanya, Bagus sangat cerewet. Hal ini ia lakukan agar tidak membuat calon istrinya bersedih dan stres terkait hal-hal kecil yang mengganjalnya di dalam hati. Bagus tidak mau jika nantinya saat keduanya sudah berumah tangga, hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan dan malah membuat bukit-bukit masalah yang sangat besar. Karena itulah, dengan kerendahan hatinya, Bagus pun berusaha untuk menyenangkan calon istrinya dengan apapun caranya. "Aku mau tanya sesuatu, Mas. Kenapa setiap kali aku berada di rumah Bi Ima, kamu gak pernah masuk ke dalam rumah? Kenapa kamu cuman ada di depan rumah dan berdiri di dekat mobil? Kenapa gak lihat aku yang lagi dirias oleh Bi Ima?" Bagus hanya terdiam. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Dini saat itu juga. Kini, ia hanya fokus ke depan untuk melihat jalanan yang semakin ramai saat memasuki jalan raya. "Mas, kok diem?" Nggak ada apa-apa sayang. Aku cuman gak enak aja kalau ngerokok di dalam rumah Bi Ima." "Tapi kan Bi Ima juga ngerokok." Selalu saja wanita memiliki alasan untuk bisa menerima jawaban yang tidak sesuai dengan hati dan diterima dengan baik oleh pikirannya. Selama hal tersebut itu tidak terjadi, makhluk berjenis kelamin wanita ini akan terus-menerus mencecar pasangannya dengan berbagai macam pertanyaan konyol yang seharusnya tidak ditanyakan. Gitulah wanita. Oke, aku jawab," kata Bagus. Bagus menghela nafas sejenak. Sebenarnya dia tidak mau membahas hal ini. Yang ia inginkan adalah ketentraman hatinya dan juga calon istrinya. Namun karena pertanyaan tersebut selalu ditekan, maka mau gak mau Bagus harus menjawabnya dengan sedetail mungkin kepada Dini. Jadi gini sayang," ucap Bagus dengan panggilan cintanya kepada Dini. "Aku dari kecil sudah diasuh oleh Bi Ima. Keluargaku sudah menjadikan Bi Ima sebagai perias pengantin pribadi dari salah satu usaha yang bapakku miliki. Namun di sisi lain, aku merasa risih dengan anak tunggalnya yang bernama Cici. Dia kadang memberikan kepadaku perhatian yang lebih. Wajar saja memang, aku adalah tuanya. Namun aku tetap tidak suka jika hal itu melebihi dari garis perhatian wanita pada umumnya." Setelah mendapatkan penjelasan detail dari Bagus, Dini baru memahami akan alasan calon suaminya ini tidak masuk ke dalam rumah Bi Ima. Salah satu alasannya adalah karena anak dari Bi Ima sendiri, yaitu Cici. Memang benar, ketika Mas Bagus datang, orang yang pertama kali menyambutnya dengan senang hati adalah Cici. Sambutannya bahkan melebihi dari apa yang Dini kira. Baru suara mobilnya saja berdenging di telinga, Cici sudah menyiapkan wedang teh manis kesukaan Mas Bagus. Lalu, dia juga kerap memberikan makanan-makanan pasar dan yang lainnya agar Mas Bagus lebih lama berada di rumah Bi Ima. Lagi-lagi, Dini kembali terdiam. Entah hati seorang wanita terbuat dari apa. Jika bisa diibaratkan, hati wanita layaknya kain sutra yang memiliki tekstur yang halus, lembut, namun tidak licin. Sama seperti hati wanita, hatinya sangat sensitif dan sulit menerima banyak alasan yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Walau bibir mengucapkan kata tidak, hati wanita tidak seperti itu. Justru, hati wanita adalah salah satu perasaan yang sulit untuk ditebak dan disangka-sangka. "Kamu marah lagi ya sayang?" tanya Bagus. Enggak, aku nggak marah." "Alah, bohong. Buktinya pipinya langsung merah," goda Bagus. Bagus pun mencoba untuk membuat guyonan yang menjadikan mood Dini menjadi lebih baik. Dan benar saja, atas godaan dan guyonannya tersebut, Dini kembali tersenyum. Bagus benar-benar sudah berhasil meluluhkan hati Dini yang terkadang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selain itu juga, Bagus sudah berhasil membuat Dini menjadi wanita yang sempurna. Dia benar-benar tidak memandang siapa keluarga Dini.
Entah itu petani, orang kaya, pengusaha, pejabat, atau yang lainnya, Bagus tetap mengedepankan cinta dan kasih sayang dibanding ribuan wanita yang mampu membutakan mata cintanya. Sayang, kalau ada apa bilang ya, biar aku tahu. 1 minggu lagi kita mau menikah. Masa kamu kalau ada masalah masih diem-diem aja? Kan biar aku juga tahu. Iya sayang, maafin aku ya. Bagus mengelus rambut Dini. Dini menyandarkan kepalanya di pundak Bagus. Sungguh indah kisah percintaan mereka berdua. Di saat bunga sedang bermekaran, lebah yang menghinggap dengan senang hati memberikan madu. Di saat dua pasangan sedang bermesraan, kisah cinta akan menjadi sebuah catatan baru dalam kehidupan yang semu. Perjalanan kembali dilanjutkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Bagus mempercepat laju mobilnya. Setelah membawa Dini memutari tempat-tempat yang ia sukai, kini saatnya Bagus mengantarkan calon istrinya pulang ke rumah. Walau bagaimanapun juga, Bagus tetap mengedepankan kehormatan kedua orang tuanya. Ia dididik menjadi pria sejati yang taat akan aturan yang telah dijalankannya. Hatinya sudah terbentuk menjadi seorang satria sejak dini. Hal ini dikarenakan didikan dari kedua orang tuanya yang begitu menjunjung tinggi kehormatan serta sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Bi Imah sewaktu mengasuhnya di waktu kecil. Sesampainya di rumah Dini, Bagus mematikan mesin mobilnya. Suara derungan dari mobil tersebut membuat kedua orang tua Dini segera keluar dari rumahnya untuk menyambut calon mantu tercintanya. Bagus dan Dini pun keluar dari mobil. Mereka berdua menerima sambutan hangat dari kedua orang tua Dini, yaitu Pak Terjo dan Ibu Sri. "Assalamualaikum," ucap Dini. "Waalaikumsalam. Kalian sudah pulang toh? Bapak dan Ibu kira kalian akan lama jalan-jalannya," ucap Pak Terjo. "Enggak lah Pak, kan kami berdua sebentar lagi akan menikah. Jadi kami lebih memilih untuk jalan-jalan di sekitaran desa saja, sekaligus mengantarkan Dini ke Bi Imah," jelas Bagus. "Oh begitu? Bi Imah sehat nak Bagus?" Alhamdulillah beliau sehat Pak. Oh ya, karena sudah sore, Bagus mau langsung pulang ya Pak, Bu." "Lulu, Den Bagus, ndak mau mampir dan makan kolak singkong buatan ibu mertuamu dulu," ucap Pak Terjo dengan candaan khasnya. "Aduh, Bapak bisa saja. Kebetulan Ibu sama Bapak di rumah udah nunggu. Malam ini kami mau membahas terkait dengan pernikahan. Jadi aku mau cepat-cepat semuanya dibereskan," jelas Bagus. Mendengar kalimat tersebut, hati Pak Terjo dan Ibu Sri menjadi terenyuh. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika calon mantunya benar-benar mempersiapkan semuanya seorang diri. Sedangkan Pak Terjo dan Ibu Sri, mereka berdua hanya bisa memberikan doa dan bantuan lainnya yang mungkin tidak seperti layaknya keluarga Bagus yang memiliki segalanya untuk dipersiapkan. "Nah, sebelumnya kami sekeluarga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang banyak ya. Kami tidak nyangka sebentar lagi derajat kami akan diangkat oleh Tuhan melalui pernikahan kalian berdua. Semoga selama pernikahan berlangsung tidak ada kendala dan gangguan aneh-aneh." "Amin, Pak, Bu. Bagus minta doanya ya. Semoga putri Bapak dan Ibu tidak ngambekan terus ya." Canda Bagus. Dini pun langsung mencubit perut Bagus. Dan sontak saja, Bagus langsung berteriak sembari tertawa kegirangan. Mereka semua pun tertawa dengan hal kecil seperti ini. Benar-benar kebahagiaan yang diciptakan oleh diri sendiri. Mereka semua berhasil memberikan kebahagiaan yang layak untuk bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya. Selesai berpamitan dengan Pak Terjo dan Ibu Sri, Bagus pun segera memasuki mobil antiknya. "Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah Dini dan menuju ke sebuah desa yang bernama Tejo Kromo. Ia kemudian sejenak membuka jendela hanya untuk melihat wajah cantik calon istrinya, Dini. Seketika Dini memperlihatkan senyuman indahnya seperti layaknya bulan purnama yang memiliki keindahan sinarnya. Desa Tejo Kromo adalah desa yang sejahtera. Dilihat dari tempatnya yang berada di bagian atas,
Desa Tejokromo diberkati dengan tanah yang subur dan warganya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang berprofesi sebagai peternak, tukang kayu, petani, bahkan banyak dari mereka memiliki dan memilih untuk menjadi pengusaha kain. Namun, di desa Tejokromo, hampir semua orang mengenal Bagus. Orang-orang mengenalnya karena termasuk anak sematawayang dari bos kayu terbesar di desa tersebut. Kedua orang tua Bagus juga memiliki banyak pekerjaan yang salah satunya adalah sebagai pengatur pernikahan di sebuah tempat. Tidak heran jika saat musim nikah tiba, keluarga Bagus akan sangat sibuk untuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan pernikahan. Sesuai dengan apa yang sudah diceritakan oleh Bagus, Bi Imah adalah orang yang sangat penting di keluarganya. Berkat Bi Imah, kedua orang tua Bagus memiliki usaha tambahan dan menjadikannya sebagai orang tersukses di desa Tejokromo. Namun berbeda dengan apa yang sudah terjadi dan selalu terdengar di masyarakat. Keluarga dari Bagus tidak hanya dikenal dengan hal-hal baik saja. Ada satu aib yang sangat populer di desa Tejokromo terkait dengan keluarga Bagus. Warga desa telah mengetahui kegagalan Bagus dalam membangun keluarga. Bagus sudah 2 kali gagal membangun keluarga karena setiap kali dirinya menikah, istri yang dinikahinya langsung meninggal dunia. Dan itu biasanya terjadi setelah beberapa hari pernikahannya berlangsung. Tidak heran jika orang-orang menyebut Bagus sebagai duda muda di desanya. Oleh sebab itulah, kedewasaan dari Bagus tidak diragukan lagi. Dia mampu membuat para wanita yang dicintainya luluh dengan apa yang dia lakukan. Rumor yang buruk di keluarga Bagus ternyata hanya diketahui oleh sebagian orang. Mereka yang mengetahui hal tersebut biasanya orang-orang yang berasal dari keluarga korban atau mantan istri Bagus, lalu tersebar ke beberapa penjuru warga hanya untuk memberikan kepercayaan terkait dengan hal aneh yang dianut oleh keluarga Bagus sendiri. Namun, rumor yang dibagikan oleh para warga tidak diindahkan oleh orang-orang yang tetap memuja dan memuji keluarga Bagus. Mereka juga yang sudah berkecimpung dalam pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua Bagus tidak akan mempercayai rumor kotor yang disebarkan oleh orang-orang yang memang tidak menyukai keluarga Bagus. Sementara itu, mobil terhenti di sebuah rumah mewah yang berada di tengah-tengah desa. Rumah yang dibangun di atas tanah yang sangat subur itu memiliki banyak sekali tanaman di depannya. Gerbang rumah yang menjulang tinggi hingga terdapat beberapa orang yang sering berlalu lalang karena memiliki urusan dengan kedua orang tuanya, tampak menundukkan kepalanya ketika Bagus mendatangi rumah. "Dan Bagus datang," ucap salah seorang menundukkan kepalanya di saat mobil Bagus mulai memasuki gerbang rumah. Dari dalam rumah, keluar seorang wanita dengan rambut yang disanggul dan berjalan layaknya seorang putri. Dia adalah ibu dari Bagus yang bernama Ning Putri Melati. Orang-orang memanggilnya sebagai Bunda Melati. Hal ini dikarenakan Bunda Melati layaknya seorang ibu dari orang-orang warga desa Tejokromo. Dia sangat peduli dengan keluhan yang disampaikan oleh banyak warga. Dia juga tidak segan untuk membantu para warga untuk segera menikah dengan pembiayaan merias pengantin yang sangat murah meriah. Akan tetapi, kejadian-kejadian aneh biasanya terjadi saat para warga yang menikah dengan tawaran yang sangat menarik dari Bunda Melati. Biasanya, para pengantin yang mendapatkan tawaran tersebut beberapa hari setelahnya akan jatuh sakit. Sementara itu, Bunda Melati berjalan menuju Bagus yang baru saja turun dari mobilnya. Bagus yang mengetahui kedatangan bundanya, ia pun menundukkan pandangannya sebagai tanda hormat kepada orang tuanya. "Bunda, kamu yakin akan menikah dengan putri petani itu?" tanya Bunda Melati. Bagus hanya terdiam. Di hadapan ibunya, nyalinya menjadi ciut. Ia seakan tidak berani mengatakan apapun tatkala sudah berhadapan dengan ibunya sendiri. Yang Bagus rasakan, ibunya seperti memiliki aura khusus yang membuat orang-orang menunduk tanpa diminta. Karena itulah, pantas para warga yang ada di desa Tejokromo sangat menghormati Bunda Melati. Wibawa yang dimilikinya membuat para warga sangat ketakutan saat dirinya sudah berada dekat dengan Bunda Melati. "Sebentar lagi, bunga melati bermekaran. Musim nikah akan tiba, dan kamu akan berada di musim nikah. Semoga
sisir yang nantinya diberikan oleh Bi Imah kepada calon istrimu bukanlah sisir yang nantinya menjadi perhitungan selanjutnya. Jelas Bunda Melati. Bagus pun langsung merendahkan tubuhnya hingga tubuhnya hampir bersujud dan mencium kedua kaki ibunya tersebut. Bagus seperti menolak dengan apa yang menjadi tawaran ibunya terhadap calon istrinya. Bagus mohon Bunda, tolong jangan berikan sisir yang bercampur serbuk bunga melati. Sudah 2 kali aku gagal membangun keluarga. Apakah Bunda tega dengan Bagus? Bagus memohon-mohon kepada ibunya untuk tidak memberikan sisir bercampur serbuk melati kepada calon istrinya. Dia tahu sisir yang dimaksud bukanlah sisir biasa, dan bunga melati yang diberikan oleh Bi Imah juga bukanlah sembarang bunga melati pada umumnya. Bunda Melati pun merendahkan tubuhnya sembari mengelus rambut anak tunggalnya itu. Aku tidak yakin kamu akan membangun keluarga, anakku. Jangan lupakan janji yang sudah dibuat oleh keluarga kita. Bunda Melati pergi meninggalkan Bagus yang masih menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah itu. Tidak berselang lama, kedua mata Bagus meneteskan air mata. Ia begitu merasakan kesedihan yang tiada tara tatkala ibunya mengatakan hal tersebut kepadanya. Seperti ada luka lama yang dirasakan oleh Bagus. Sisir dan melati adalah sebuah musuh utama dan yang tidak ingin ia temui lagi dalam hidup, karena kedua istrinya juga meninggal karena hal tersebut. Sisir dan bunga melati. Oleh sebab itu, Bagus tidak ingin semuanya terjadi. Ia ingin melepaskan semuanya dan tidak lagi terikat dengan ajaran sesat yang diajarkan pendahulunya, yang kini menjatuhkan ketakutan dan kutukan itu kepada dirinya. Sementara itu, 6 hari sebelum pesta pernikahan Bagus dan Dini. Pagi hari yang indah, Dini sudah membantu kedua orang tuanya untuk pergi ke sawah. Seperti biasa, sebelum dirinya pergi ke sawah, Dini selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Bi Imah, yaitu memakan 1 buah bunga melati dan menyisir rambutnya di kala pagi, siang, dan sore. Bi Imah melarang kepada Dini untuk memakan bunga dan menyisiri rambutnya di malam hari, entah karena ada pantangan khusus atau yang lainnya. Menurut Bi Imah, hal yang nantinya akan terjadi adalah sebuah kekacauan dalam hidupnya. Namun, kalimat yang masih membuat Dini terngiang-ngiang hingga saat itu adalah perkataan dari Cici yang memberikan alasan tidak masuk akal terkait dengan larangan tersebut. Cici mengatakan, jika nantinya Dini melanggar pantangan tersebut, Dini akan dihadiri oleh demit pengantin yang akan menerornya setiap hari. Sembari bercermin, Dini kemudian memakan 1 buah kembang melati sembari menyisir rambutnya dengan halus. Perpaduan rasa sepet dan sedikit manis dengan aroma harum dan khusus dari bunga melati tersebut membuat Dini merasa melayang olehnya. Setelah memakan kembang melati dan menyisiri rambutnya, Dini kemudian keluar dari kamarnya dan membantu kedua orang tuanya yang sudah berada di sawah. Kehidupannya yang sederhana membuat Dini tidak melupakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh keluarganya. Teruntuk di mana dirinya akan menikah nanti, Dini diharapkan dapat memegang semua amanah yang telah diberikan oleh keluarganya. Sementara itu, Pak Sumardi dan Ibu Sumi menyadari bahwa bulan pernikahan akan jatuh sebentar lagi. Pak Sumardi adalah lebih yang seperti dijelaskan di awal. Mereka berdua seperti sudah siap untuk menghadapi hal-hal yang sudah biasa dihadapi, seperti melakukan pemandian terhadap para mayat yang nantinya berguguran tepat di bulan pernikahan. Bu, sebentar lagi akan memasuki bulan pernikahan. Bulan yang penuh dengan kematian, jelas Pak Sumardi. Ibu tahu, Pak, apakah ini ada kaitannya dengan rumor-rumor yang telah beredar? Pertanyaan dari Ibu Sumi cukup membuat Pak Sumardi terdiam. Mereka berdua bahkan tidak ingin turut campur terhadap rumor-rumor yang beredar di sekitaran warga terkait penyebab kematian para pengantin yang disebabkan oleh satu hal, yaitu tawaran yang biasa diberikan oleh Bunda Melati kepada para warganya agar cepat menikah. Desa ini benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang notabene memiliki kekuatan tertentu. Jika memang rumor yang beredar itu terjadi, kemungkinan besar kita harus mencari inti dari permasalahannya. Ibu Sumi
masih belum melupakan jenazah yang meninggalkan saat dirinya masih dalam keadaan pengantin. Setelah dirinya dan Pak Sumardi telusuri, ternyata jenazah wanita tersebut adalah istri dari seorang anak terkenal di desa Terjokromo yang bernama Bagus. Dan keluarga dari wanita tersebut terus menuntut keadilan kepada keluarga Bagus. Namun semuanya tampak sia-sia. Karena itulah mereka menyebarkan rumor kepada warga lainnya untuk memberikan penjelasan terkait kematian aneh yang dialami anaknya sendiri. Namanya Kusumawati. Dia adalah korban ke-8, terhitung semenjak kita memandikan jenazah yang hampir semuanya pengantin. Ke-8 jenazah tersebut benar-benar dirias oleh satu orang yang sama, yaitu prias pengantin pribadi dari keluarga orang terkenal di desa ini karena kekayaannya, jelas Ibu Sumi. Ketika Bu Sumi menyebutkan nama Biimah, dadanya begitu sesak dan jantungnya berdegup kencang. Ibu Sumi sepertinya menaruh kecurigaan yang sangat besar kepada salah seorang warga desa yang sejak dulu bekerja di keluarga Bagus ini. Seakan menjadi gambaran terbaru dari Ibu Sumi dan Pak Sumardi, mereka berdua pun mengunjungi rumah korban ke-8 yang bernama Kusumawati. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mencari tahu terkait kematian aneh yang terjadi kepada korban ke-8 ini. Keinginan mereka hanyalah satu: sebelum musim pernikahan tiba, mereka berdua bisa menghentikan ini semua dengan mengaitkan beberapa pihak. Jika tidak, maka korban-korban selanjutnya akan berguguran. Keberadaan rumah Kusumawati, korban ke-8 dari pengantin. Pak Sumardi dan Ibu Sumi mengunjungi rumah keluarga Kusumawati. Seperti biasa, kedatangan mereka berdua benar-benar sangat ditakuti oleh para warga. Setiap kali Pak Sumardi dan Ibu Sumi mendatangi rumah warga, itu menandakan telah terjadinya kematian dari salah satu anggota keluarga. Namun berbeda untuk kali ini. Kedatangan dari Pak Sumardi dan Ibu Sumi benar-benar menginginkan titik terang terkait dengan 1 tahun setelah kematian dari Kusumawati. Saat mereka tiba di rumah keluarga Kusumawati, seorang pria muda yang diyakini sebagai adik dari almarhumah Kusumawati menyambut kedatangan keduanya. Pak Sumardi, Ibu Sumi, ada apa ya? Apakah ada kabar dari desa jika salah satu keluarga kami ada yang meninggal dunia? Tanya pria tersebut. Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya tersenyum. Tidak berselang lama, anggota keluarga lainnya juga memulai keluar secara bersamaan. Mereka semua menyambut kedatangan Pak Sumardi dan Ibu Sumi yang tidak seperti biasanya mengunjungi rumah warga, kecuali jika memang ada tugas dari desa untuk memandikan jenazah. Pak Sumardi, Bu Sumi, tumben jenengan berdua mengunjungi rumah kami. Apa ada sesuatu hal yang memang terjadi pada keluarga kami? Tanya orang tua Kusumawati. Tidak, Pak, Bu, kami berdua ingin bersilaturahmi saja. Semestinya setelah 1 tahun kita mendapatkan sebuah kasus yang aneh dalam sejarah pemandian jenazah di hidup kami. Kami ingin menanyakan banyak hal. Sebelumnya, pria muda ini bernama siapa? Tanya Bu Sumi. Pria muda yang diyakini sebagai adik dari almarhumah Kusumawati pun terkejut saat dirinya menjadi pembahasan pertama dalam obrolan yang disajikan oleh Pak Sumardi dan keluarganya. Nama saya JK Kusuma, Bu. Ibu Sumi hanya tersenyum. Ia kemudian kembali menatap ke arah orang tua almarhumah Kusumawati dengan tatapan yang serius tapi sedikit santai. Dia bernama JK, Bu. Dia anak yang paling bungsu dari keluarga kami. Semenjak kematian Kusumawati, kami berdua benar-benar dalam keadaan yang menderita, jelas orang tua Kusumawati. Kalau boleh tahu, apakah benar Kusumawati dulunya dipersunting oleh anak dari bos kayu di desa ini? Namanya kalau tidak salah, benar, dia adalah anak iblis. Dia keparat dan bajingan di desa ini, Bagus Pramulyo Hantoro. Dia sengaja menyunting putri kami hanya untuk ambisi orang tuanya, jawab orang tua Kusumawati. Pak Sumardi dan Ibu Sumi yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dengan sumpah serapah yang keluar dari mulut bapak dari Kusumawati. Bahkan dia juga telah menyimpulkan
bahwa kematian anaknya hanya dipergunakan untuk keperluan pribadi keluarga Bagus. Ambisi orang tuanya. Pak Sumardi dan Ibu Sumi belum tahu tentang rumor dari para korban pengantin di desa Tejokromo ini. Perias dari keluarganya memiliki ingon-ingon. Sebenarnya yang dimaksud oleh bapaknya Kusumawati adalah peliharaan yang tidak tampak, yaitu makhluk gaib. Biasanya orang yang memiliki peliharaan harus siap juga untuk pemberian makan yang bertujuan sebagai salah satu syarat agar peliharaan tersebut tetap terikat dan terkekang dengan kehendak yang diinginkan tuannya. Sebelum Kusumawati dipersunting 7 hari sebelumnya, dia selalu disuruh oleh orang tua Bagus untuk mengunjungi ke rumah salah satu prias pengantin pribadinya. Lalu Wati, sebutan untuk Kusumawati, Wati diberi satu kresek hitam berisi kembang melati dan sisir khusus yang hanya boleh digunakan olehnya. Kembang melati dan sisir? Benar Pak, ada yang aneh saat itu. Wati hanya boleh memakannya di kala waktu pagi, siang, dan sore. Dia tidak boleh memakan atau menyisiri rambut di malam hari. Katanya, jika nanti melanggar pantangan tersebut, maka demit manten akan mendatanginya. Dek! Ibu Sumi mengingat sesuatu. Dirinya dan Pak Sumardi saling menatap satu sama lain. Sepertinya keduanya mengetahui bentukan dari demit pengantin yang dimaksud oleh bapaknya Wati ini. Lalu, di hari ke-6, saat dimana Wati ingin sholat, dirinya mengaku melihat kejadian aneh di kamar mandi. Tatkala ingin mengambil air wudhu, Wati mendapati banyak kembang melati yang berjatuhan di lantai. Lalu dia juga menemukan sisir yang sama di kamar mandi. Akan tetapi, saat dimana dirinya mengambil satu persatu kembang melati yang berada di lantai, tiba-tiba Pak Sumardi dan Ibu Sumi sangat serius mendengarkan cerita sebelum kematian Kusumawati dan penyebab tubuhnya menjadi menekuk seperti orang yang sedang kedinginan. Demit manten itu menghampiri Wati hingga merasuki dan bersemayam di tubuhnya selama pernikahan tiba. Jadi, saat pernikahan tiba, yang dinikahinya bukannya si Wati, melainkan, tanya Bu Sumi dengan penuh penasaran, ingon-ingon yang dimiliki prias pengantin tersebut. Dan ternyata semuanya atas suruhan dari keluarga Bagus. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Ritual sesat apa yang dilakukan oleh Bunda Melati sehingga sangat kelam seperti ini? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Restuwi Ratmaja yang menuliskan kisah ini dan sudah mengizinkannya di Fakta Sejarah untuk dibacakan, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Ngunduh Jiwa Pesugihan Dukun Manten.